Halo Scouting Friends, pada video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian individual first aid kit yang saya bawa setiap hari. Nah, jadi ini adalah edisi bag saya yang saya bawa setiap hari. Ini edisi kit buatan lokal, murah-murahan ya. Jadi tidak terlalu mahal, saya beli under 200.000, tapi bahannya udah Cordura dan cukup tebal ya untuk pemakaian kota sehari-hari. Di sini sudah saya tambahkan attachment. Nah, hari ini khusus video kali ini saya tidak akan fokus ke EDC bag atau tasnya. Saya lebih berfokus pada isi di dalam kompartemen depan ini. Ini adalah individual first aid kit yang setiap hari saya bawa. Apa saja yang saya bawa? Kita buka bersama. Oke. Di sini yang pertama ada masker ya, masker steril saya masukkan dalam plastik, ada 3, jadi untuk cadangan misal dibutuhkan. Selanjutnya ada kasa hidrofil ya, ini bisa multifungsi ya untuk membalut luka luar, luka lecet seperti itu ya. Bahkan kalau pendarahan ya, kalau penting untuk penahanan dan juga pembebatan juga sering dipakai. Kemudian di sini ada, nah ini adalah pen light atau light pen. Jadi ini untuk memeriksa pupil mata atau memeriksa telinga atau memeriksa apapun yang sifatnya untuk memeriksa tanda-tanda vital manusia ya. Biasanya dipakai untuk mata atau mengecek telinga. Mulut juga bisa, tapi kayaknya kurang terang gitu. Kemudian ada gunting taktikal, ini untuk berjaga-jaga. Misalnya ada korban pendarahan, saya di jalan misal menemui kecelakaan yang memerlukan untuk mengekspos pakaian korban. Gunting ini sangat-sangat tajam, jadi bisa memotong pakaian meskipun berbahan jin sekalipun bisa kepotong juga ya. Ini akan sangat membantu. Selanjutnya masih di sisi luar saya bawa double tourniquet. Ini sebenarnya paket pembelian dari IFAK Jatah Brimob ya. Jadi saya dapat 2 tourniquet. Kenapa saya selalu bawa dua-duanya? Yang jelas saya tidak tahu sewaktu-waktu bila dibutuhkan sedia. Jadi ada 2, saya bawa semua. Untuk tourniquet ini penggunaannya harus disertai dengan pengetahuan ya teman-teman, jadi nggak bisa sembarang pendarahan besar kemudian kita ikat pakai tourniquet di bagian atasnya, nggak bisa sembarangan teman-teman. Untuk CAT tourniquet ini yang model combat action tourniquet, dia ada beberapa kemudahan dalam penggunaannya. Ini hanya bisa digunakan di ekstremitas alat gerak ya, seperti tangan, kaki ya, tidak bisa dipasangkan misal pendarahan di badan, di torso ya, atau apalagi di kepala, tidak boleh ya. Ini hanya bisa diterapkan di alat gerak manusia seperti tangan dan kaki. Itu pun juga ada ketentuannya teman-teman, karena di sini ada waktunya ya, dan maksimal 2 jam ya. Jadi tidak boleh seseorang itu terikat tourniquet itu lebih dari 2 jam, karena ditakutkan jaringan di bawahnya mati dan memerlukan amputasi. Ini perlu pertimbangan serius untuk mengaplikasikan ini teman-teman. Jadi tidak sembarangan pendarahan kita bisa pakai tourniquet gitu teman-teman ya. Selanjutnya ini ada, nah ini ceritanya saya nemu barang unik di Shopee ya. Ini sebenarnya bidai ya, papan bidai fleksibel ya. Ini ala-ala Samsplint itu ya, ala-ala Samsplint yang orang luar negeri itu. Ini sudah sempat saya pakai sekali. Waktu itu ada orang terkilir di jalan, jadi bentuknya udah keriput-keriput ya. Ada orang terkilir di jalan, kemudian bukan terkilir ya, dislokasi waktu itu karena dia jatuh. Kemudian saya harus lakukan fiksasi di bagian engkel kakinya, jadi saya pakai sampai ke bawah rumah sakit kemudian dilepas. Nah ini yang ukuran 40 cm kalau nggak salah. Ada 2 bolak-balik warna ya, oranye sama biru. Nah ini fleksibel teman-teman. Jadi misal mau untuk membidai tangan saya ini misalnya ya, ini bisa disesuaikan dengan bentuknya teman-teman. Jadi misal kita buat lekukan di sini. Nah, ini bisa
menyesuaikan bentuk tangan kita. Nah, ini kemudian kita aplikasikan perban elastis, atau mungkin kalau tidak ada ya kaos, tentunya untuk fiksasi apabila terjadi patah tulang gitu. Ini sangat berguna sekali karena fleksibel, jadi bisa dimasukkan ke dalam tas teman-teman. Beda dengan papan beda yang satu set itu ya, itu terlalu repot, kalau dibawa setiap hari juga nggak bisa, kecuali kru ambulan yang mungkin bisa dimasukkan ke ambulan. Tapi kalau ini untuk perorangan sangat membantu. Selanjutnya ada nih, nah ini yang agak banyak kita bahas hari ini adalah IFAK box ini. Nah, ini saya dapatkan di harga 120.000, sudah termasuk turniketnya tadi ya teman-teman, sama guntingnya. Tuh. Ini adalah sebenarnya ini jatahnya Brimob pembagian 2023 kalau nggak salah. Dan dibawa oleh anggota Brimob ya, dipakai oleh operator Brimob di medan penugasan. Tapi saya juga, kenapa saya membelinya, karena ini lengkap untuk beberapa kebutuhan saya di kota, juga lengkap. Sudah saya tambahi beberapa untuk kebutuhan saya di kota, tapi pada dasarnya list perlengkapan yang bawaan itu kepakai semua teman-teman di kehidupan sehari-hari. Apa saja isinya? Yang pertama di sini bentuknya kotak boxy gini ya, lumayan besar sih untuk makan tempat ya, bisa dibilang lumayan makan tempat, tapi mengakomodir banyak hal. Nanti kita cek di dalamnya. Nah, ini kira-kira bentuknya. Di sini ada kartu luka seperti standarnya IFAK jatah TNI Polri, ada kartu luka. Kemudian di sini ada titelnya ya, ini dari Brimob. Ada juga penggunaannya, di sini ada keterangan nama-nama peralatan yang bisa dipakai sesuai dengan peruntukannya. Untuk ini ada kartu luka. Ini apabila kita melakukan penanganan kepada seseorang. Seperti halnya IFAK yang digunakan oleh operator di medan tempur, pasti ada hal yang selalu ada di dalam IFAK mereka, yaitu adalah pendarahan besar karena tertembak. Pasti ada kitnya di dalam. Apa saja isinya? Yang pertama, ini sudah saya tambahi sendiri. Ini ada plaster ya, mereknya ini saya tidak di endorse ya, hanya saja ya memang ini yang sering di pasaran gitu ya. Saya bawa ini untuk luka-luka kecil, lecet kecil gitu ya. Kemudian ini juga saya tidak di endorse, tapi tentu saja ini andalan, sering saya bawa untuk apa ya, mitigasi masuk angin ya. Ini pakai ini. Selanjutnya ada di sini masih ada kasa, pembalut cepat. Ini untuk pendarahan, untuk luka luar juga bisa. Ini juga masih ada kasa. Ini saya bawa kasa agak banyak ya berarti ya. Kemudian ada juga OPA atau oropharyngeal airway teman-teman. Jadi ini nanti dimasukkan ke mulut untuk sebagai jalan nafas misal ada sumbatan gitu. Tapi tentu penggunaan ini harus disertai dengan pengetahuan yang mumpuni teman-teman. Jadi buat pramuka, teman-teman PMR, teman-teman Mapala, atau teman-teman semua di sini yang tidak punya background apapun, alangkah baiknya tetap belajar yang namanya MFR teman-teman. Itu akan sangat berguna sekali, Medical First Responder. Ya, kalau sudah tahu MFR secara umum, memulai mendalami pendarahan, kemudian patah tulang, kemudian ada lagi materi luka bakar dan sebagainya, itu akan sangat membantu kehidupan teman-teman. Kalau sudah bisa belajar, kebetulan saya pribadi kan juga seorang potensi SAR ya, anggota komunitas SAR, jadi saya terlatih, punya pengalaman berlatih MFR, jadi saya berani membeli kit IFAK ini karena saya tahu cara menggunakannya. Begitu teman-teman. Jadi kalau beli jangan asal beli, tapi pastikan punya knowledge atau pengetahuan untuk menggunakannya. Sama kayak kalau kita beli mobil, kalau nggak bisa nyetir ya ngapain ya. Oke, lanjut. Di sini ada obat. Ini bukan obat tembus pandang ya, ini Insto, ini cairan pencuci mata. Jadi sering saya pakai kalau misalnya di daerah kering dan banyak debu. Kemudian ada, nah ini juga
Ini saya tambahi sendiri ya, ini ya. Ini autan ini bukan obat oral, ini tentu ini adalah obat kulit atau anti nyamuk ya. Kita hidup di tropis, sering ketemu nyamuk. Ini lagi-lagi kasa hidrofil yang kecil. Kemudian ada, nah ini ada obat merah teman-teman ya, obat merah mereknya betadine. Ini juga kalau saya sendiri tidak ada alergi ya teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman mau mengaplikasikannya saat menangani orang lain dah, pastikan teman-teman menanyakan kepada korban punya alergi terhadap obat ini tidak. Karena berdasarkan knowledge atau pengetahuan di kursus saya yang terakhir, obat merah ini untuk luka lecet, luka luar itu alangkah baiknya tidak diaplikasikan kepada korban untuk berjaga-jaga apabila ada alergi. Jadi misal korban mengalami tidak sadarkan diri kemudian ada lecet, jangan mengaplikasikan betadine dulu karena kita tidak tahu apakah korban mengalami alergi apabila terkena cairan ini. Tapi misal korbannya sadar, ya kita bisa tanya, masnya sering pakai betadine enggak? Usah sering mas, enggak ada apa-apa toh, enggak apa-apa, baru bisa kita aplikasikan. Begitu kira-kira teman-teman. Selanjutnya ada emergency blanket. Ini penting ya, saya juga sering mendaki gunung, sering beraktivitas di ketinggian. Ini juga berguna apabila kita menemukan kasus pendarahan. Ketika orang mengalami kehilangan 500 ml darah dalam tubuhnya, suhu tubuh manusia pasti turun ya. Jadi memerlukan juga yang namanya isolator panas seperti ini. Jadi suhu tubuh tetap terjaga. Selanjutnya ada sulfadiazin silver. Ini katanya teman saya, ini saya sebenarnya juga masih asing ya. Tapi menurut info dari teman saya yang anggota KSR PMI, dia bilang kalau ini agak keras ya. Untuk luka bakar bisa tapi agak keras. Jadi saya mungkin bawa tapi tidak saya aplikasikan ke orang lain. Kalau saya sendiri aman, saya tidak punya alergi tertentu jadi aman ya. Selanjutnya ada perban elastis. Nah, ini berfungsi banyak sekali ya, bisa untuk kaki terkilir, bisa untuk membidai tadi ya, macam-macam kegunaan. Kemudian di sini ada sama ya, yang biru itu juga sama, ini yang bawaan, yang biru itu tambahan latex ya. Ini steril latex, ini latex biasa yang saya taruh di luar. Sarung tangan latex. Nah, kemudian ini ada obat-obatan saya pribadi. Penting diketahui ya, ini tidak bisa sembarang kita berikan ke orang lain kecuali orang itu memang jelas tidak punya alergi. Kalau saya, obat saya ini ada Decolgin ya. Kalau Oralit ini bawaan kitnya ya. Kemudian ada apa ini, mefenamat ya, asam mefenamat ini untuk reda nyeri. Tapi ini juga harus bersama resep dokter, jadi tidak bisa sembarang diminum teman-teman. Kodenya merah di sini ya, jadi hati-hati. Kemudian ada ini penyumbat dubur ya di atap ya. Kemudian ada yang ini, ada medical tapes, sama seperti perban pada umumnya. Kemudian ada alkohol swab, ini juga sama ya. Sekarang malah untuk mencuci luka dianjurkan untuk air biasa atau menggunakan air infus saja, jadi tidak menggunakan alkohol. Kalaupun mau mengaplikasikan alkohol swab ya di sekitar luka saja teman-teman ya. Karena ternyata alkohol yang terlalu tinggi kadarnya malah merusak jaringan-jaringan kecil ketika luka terjadi. Selanjutnya yang terakhir ada 2 buah hemostatic dressing. Ini sangat berguna pada pendarahan major bleeding atau pendarahan besar teman-teman. Ini saya bawa karena kita tahu Indonesia itu lalu lintasnya resiko kecelakaannya tinggi, dan saya kebetulan juga seorang anggota SAR, jadi seringkali ketika di jalan menemukan kasus kecelakaan dengan pendarahan besar, saya yakin ini akan sangat membantu untuk menyelamatkan nyawa seseorang ataupun untuk menyelamatkan orang terdekat. Semoga saja kita tidak mengalami, tapi pun ketika terjadi kita siap. Nah, ini sebenarnya peralatan yang lebih baik disiapkan tapi tidak dipakai daripada tiba-tiba dipakai tapi tidak siap. Nah, itu adalah fungsi dari saya melakukan kit up IFAK. Itu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga dapat memberi referensi.
Selamat menikmati video saya, dan jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Terima kasih. Salam pramuka.